Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yulia Adita Dewi. Saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Video kali ini adalah bagian dari syarat untuk mengikuti seleksi dalam sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan dari dosen wujud kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD KTPT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan bagaimana praktek pengajaran khususnya pada mata kuliah dasar di Fakultas Psikologi untuk S1. Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, dalam kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah pengantar psikologi. Berikut adalah penjelasan dari mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini berjudul pengantar psikologi dan ini diajarkan di tahun pertama dengan SKS sebanyak 2 dan saya adalah koordinator dari mata kuliah ini. Dalam mata kuliah pengantar psikologi akan dibahas konsep-konsep dasar mengenai psikologi sebagai ilmu, pendekatan-pendekatan dalam ilmu psikologi, mekanisme psikologi dalam perilaku, memahami dasar-dasar perkembangan biologis individu, sensasi dan persepsi, proses belajar, motivasi dan emosi, intelijensi kepribadian dan penyesuaian. Perkuliahan ini juga akan mengangkat isu-isu wacana mutakhir terkait psikologi yang sedang berkembang di masyarakat. Untuk capaian pembelajaran, untuk sikap, mahasiswa diharapkan mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Sedangkan untuk keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi iptek. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Lalu, mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, berinovasi, dan berwawasan global dalam menerapkan ilmu psikologi. Untuk CPL mata kuliah, yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep-konsep psikologi dalam sebagai ilmu pendekatan dasar, ilmu teknologi, mekanisme psikologi dalam perilaku, perkembangan individu, sensasi dan persepsi, proses belajar, motivasi dan emosi, intelijensi dan tes psikologis kepribadian serta penyesuaian. Lalu juga mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi dalam menerapkan ilmu psikologi. Mata kuliah ini berlangsung selama 16 kali pertemuan, 8 pertemuan sebelum UTS dan 8 pertemuan sesudah UTS untuk menuju ke UAS. Media yang digunakan adalah LCD dengan alat bantu berupa RPS, bahan ajar, dan juga diktat. Lalu untuk materi pembelajaran yang akan diberikan adalah yang pertama terkait dengan pengantar psikologi, lalu definisi psikologi, pendekatan psikologi dan terapan dalam ilmu psikologi, lalu landasan neurobiologis individu, sensasi dan penginderaan, lalu persepsi, proses berpikir, proses mengingat, proses belajar dalam operan kondisional maupun social learning, lalu kemudian intelijensi, pengantar drive dan motivasi, emosi serta kepribadian. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah pengantar psikologi adalah Gazani M. Herton, T. Halpern, and Hein tahun 2012 yang berjudul Psychological Science Third Canadian Edition dari New York. Lalu kemudian Carol Wade and Carl Travis jilid 1 dan jilid 2 yang dipublikasikan oleh Erlangga. Lalu
Mata kuliah pendukung adalah penelitian yang saya publikasikan, yaitu tentang persepsi di konteks kesehatan, dan juga ada satu buku yang menjadi bahan referensi dalam mata kuliah ini yang saya terbitkan, yaitu buku psikologi sosial. Buku ini terbit di tahun 2022 dari PT Global Eksekutif Teknologi, dan saya adalah penulis di dalam buku tersebut. Aspek penilaian. Nah, aspek penilaian dalam perkuliahan ini terdiri dari yang paling utama adalah 40% ujian akhir semester, lalu diikuti dengan 25% ujian tengah semester, kehadiran untuk melihat bagaimana motivasi dan partisipasi mereka dalam perkuliahan yang memiliki bobot 15%, lalu kemudian bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas secara individu yaitu sebanyak 10% dan kelompok sebanyak 10%. Metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama discovery learning, lalu kemudian presentasi, ada studi kasus, dan problem based learning. Demikian adalah deskripsi mata kuliah, dan kita selanjutnya akan praktek dalam salah satu sesi pembelajaran, yaitu terkait dengan sensasi dan penginderaan yang saya lakukan secara offline secara tatap muka di kelas dengan mahasiswa. Terima kasih. Teman-teman, apa kabar? Sehat? Hari ini apa hal menyenangkan yang kalian lihat? Coba ceritakan satu-satu. Hal yang paling menarik apa? Lihat kucing, oke. Lagi? Lihat keras, lihat keras, oke. Lihat uang jatuh, oke. Hari ini apa yang kalian dengar yang paling menarik? Azan. Oke, sebelum lanjut, terima kasih. Kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah psikologi dasar, dan kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita hari ini tentang sensasi dan penginderaan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi psikologi, pendekatan psikologi, dan terapan ilmu psikologi. Nah, semoga hari ini nanti akan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, terutama ya. Yang pertama adalah kita akan memahami konsep psikologi tentang sensasi, ya, karena judulnya adalah sensasi dan penginderaan. Lalu kemudian memahami bagaimana proses terjadinya tanggapan dari sensasi itu. Lalu memahami indera manusia itu apa saja yang terkait dengan sensasi, dan menganalisa gejala sehari-hari dengan konsep sensasi. Di menganalisa ini nanti kita akan coba praktek tentang bagaimana mengenali sensasi pada diri kita. Ya, silahkan teman-teman absen, biasa pakai SIM ya. Oke, silahkan absen dulu. Saya akan coba cross check ya kehadiran ya dari tim. Rafif Dufan, Muhammad Arkan, Muhammad Aikal, Bima, Mulinatun, Nihayatun, Nisrina, Nurul Anafisa, Rumaisa, Edelweiss, Dwi Chandra, Tafanur, saya nggak hadir ya, satu ya, Salwa, terima kasih, Isnaini, Aisyah, Prima, oke, Naiza, Rizka, Suraya, Ning, Putri. Oke, terima kasih. Ini ada dua ya yang izin sakit gitu ya. Nanti terima kasih untuk konfirmasinya. Izinnya nanti
bisa diupload di sini. Nah, oke, kita lanjut ya. Konsep psikologi, kita akan membahas tentang sensasi adalah proses yang berkaitan dengan persepsi dan bagaimana menunjuk tentang atensi. Nah, di sini sensasi ini akan terkait dengan modalitas sensorik. Di sini ada gambar apa aja nih? Mata, lalu, oke, benar semua. Aplaus dulu dong. Tapi nggak cuma sekedar itu ya. Kalau itu anak TK juga sudah bisa ya. Tetapi kita akan mengenal lebih dalam apa sih kaitannya panca indera ini kalau dilihat dengan psikologi. Gitu. Karena kita adalah akan belajar memperdalam tentang psikologi ini. Jadi jangan sampai misalkan pengetahuan kita nanti tidak advance dengan misalkan pelajaran biologi yang sudah teman-teman dapatkan pada saat SMA gitu. Jadi kita akan mengkaitkannya dengan psikologi. Nah, selain panca indera ini kira-kira ada lagi nggak indera lain yang dimiliki manusia? Praba. Praba itu bisa diwakili dengan yang mana nih? Oke, terus ada lagi? Kira-kira, indera pengecap masuk ke mana? Oh, itu. Terus apa lagi? Di lain itu yang di sini, di lain panca indera, sebenarnya manusia punya indera lain nggak sih? Jangan bilang indera Brookman ya. Gitu. Udah sedih banget ya, jauh banget bedanya gitu. Ya, coba tugasnya kalian mungkin bisa scrolling dari keilmuan, ada nggak sih indera lain yang kemudian bisa terkait dengan sensasi, tetapi saat ini yang kita kaitkan adalah panca indera. Nah, oke, apa sensasi? Mas, yang Mas lihat di situ apa di tampilan? Oh, jadi perempuan ya, fokusnya ke perempuan. Yang lain? Cahaya, oke. Hujan, oke. Lalu? Warna merah, lalu? Ada lagi? Dari sini aja, yang kalian lihat. Yes, good. Tulisan ya. Ini materinya tentang PPT ini, slide ini menjelaskan tentang definisi sensasi. Nah, ternyata beda orang itu beda yang ditangkap gitu ya. Terbukti ya, tadi laki-laki bilang ada cewek cantik gitu ya. Ya, jadi pesan ini ngelihatnya perempuan cantik, tapi ada yang kemudian warna, tertaiknya dengan warna gitu. Apa itu salah kira-kira? Tidak. Karena apa? Karena setiap orang punya pengalaman berbeda. Mungkin ketertarikan yang berbeda. Mungkin apalagi kondisi psikologis juga yang berbeda. Misalkan kalau orang lagi lapar, melihat sesuatu itu bisa jadi kayak mie ayam. Gitu enggak? Betul enggak? Kalau lagi marah itu melihat sesuatu kayak apa gitu kan. Itu kondisi psikologis. Nah, ini terkait dengan sensasi. Nah, sensasi itu proses merasakan apa yang terjadi pada lingkungan sekitar kita melalui indera kita. Jadi proses menerima. Ya. Manusia itu menerima informasi melalui indera, beda sama HP. Kalau HP menerima informasi pakai kuota. Gitu ya. Kalau ya sinyal tentu saja harus ada kuota. Tapi kalau manusia pakai panca indera. Yang tadi ada mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Ini disebut dengan reseptor. Contoh sensasi dalam keseharian, kira-kira apa? Contohnya orang berkesimpulan, oh ini anak modis gitu ya. Benar nggak? Itu. Jadi kalau misalkan kalian mau menimbulkan kesan tertentu, maka salah satu ciri sensasi itu durasi. Gitu. Kalau cuma sesekali aja bagus, itu belum tentu akan meninggalkan kesan yang mendalam. Karena ini salah satu tipsnya. Ini salah satunya. Nah, kalau fisiologis ada ya, ada sistem indera, pemrosesan informasi, dan dimensi penginderaan. Oke, sekarang saya akan coba bagi. Sebelum itu, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum kita melangkah yang lebih
jauh gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, sebentar. Ada. Sensasi. Iya. Kalau perbedaannya dari sensasi persepsi itu yang ada dan tidak. Oke, terima kasih Muna atas pertanyaannya, bagus banget informasi awal tersebut. Jadi sensasi tidak akan menjadi apa-apa kalau misalkan tidak ada kehadiran persepsi. Tapi persepsi juga tidak akan muncul secara tiba-tiba, misalkan tanpa adanya sensasi. Jadi ini saling berkaitan. Terima kasih Muna. Ya, ada lagi. Saya bertanya, Oke. bagaimana faktor psikologis kita di orang itu bisa mempengaruhi deteksi sinyal sensori kita? Oke, wah ini pertanyaan yang kritis banget. Thank you. Teori deteksi sinyal gitu ya. Apa itu teori deteksi sinyal? Yaitu teori berpersepsi yang membagi deteksi sinyal sensorik menjadi proses sensorik dan proses pengambilan keputusan. Deteksi sinyal contohnya untuk dua pesawat yang saling berdekatan itu dia akan mengambil keputusan untuk menjauhkannya agar selamat gitu. Atau dia akan diam saja. Nah, jadi ada satu proses pendeteksi dalam tubuh kita itu yang diaktifasi. Tetapi proses deteksi sinyal ini tidak akan maksimal ketika kita itu lelah, ya, secara psikologis gitu. Kita lelah atau kita mengabaikan pesan itu. Yang harusnya misalkan itu direspon dengan sigap, karena kelelahan kadang-kadang kita tidak bisa misalkan memerintah otak untuk mengambil keputusan yang benar. Jadi meskipun ada teori deteksi sinyal bahwa orang itu ada misalkan keinginan untuk bertahan hidup, kan itu ilmiah, alamiah gitu ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, faktor psikologis itu kadang-kadang membentengi untuk pengambilan keputusan yang rasional. Jadi ini makasih banget pertanyaannya, sudah kritis banget, analitis ya. Dan akhirnya kita juga bisa kemudian bisa coba untuk berarti kita harus tahu kadang-kadang persepsi kita bisa salah karena kondisi kita yang nggak fit gitu ya. Kadang-kadang misalkan ini sebenarnya udah dipanggil-panggil kok dari tadi nggak respon, karena lagi ngantuk kayak gitu. Nah itu bisa. Oke, nah dari gambar ini kira-kira apa yang teman-teman lihat? Boneka tersusuk. Oke, terus kemudian sakit. Oke, sakit itu kira-kira sensasi apa persepsi? Persepsi. Oke, terus apa lagi? Ada jarum. Oke, sensasi melihat jarum. Oke. Nah, kalau ini kira-kira apa? Ada bom, ada bayi, lalu seperti ada box ya. Terus nah, ini melibatkan indera penciuman. Oke, sekarang kita sampai ke ilusi. Ilusi adalah salah satu fenomena menarik di kaitannya antara sensasi dan persepsi. Nah, ini tadi membayangkan sesuatu ya. Ini membayangkan sesuatu, lalu ini ilusi. Nah, kira-kira apa yang dilihat dari gambar ini? Oke? Gelasnya bolong, lalu gelasnya penyok. Tapi bener gak sih ini bolong? Enggak, tapi itu bisa ya menciptakan imaji, ilusi. Jadi ilusi itu persepsi pada panca indera yang disebabkan adanya rangsangan pada panca indera yang ditafsirkan secara salah gitu. Jadi banyak sekali fenomena yang ada di masyarakat yang kemudian diciptakan untuk membentuk persepsi yang salah gitu. Bisa dengan misalkan mengambil foto yang tidak keseluruhan gitu ya. Terus kemudian memotong informasi hanya di bagian tertentu. Biasa ya edit yang hoax itu yang kemudian bisa disebar, itu membuat
kebenaran yang salah dari persepsi orang gitu ya, itu tuh menggunakan teori sensasi dan persepsi salah satunya. Jadi kalau misalnya kayak kalian punya crush, terus tiba-tiba ada teman kalian yang ngasih, oh dia tuh udah punya pacar, masa? Buktinya apa gitu? Dikasih foto lah dia sama cewek, udah langsung heartbroken gitu ya. Nah itu hati-hati ya, hati-hati karena ini kalian lagi ada di dalam dunia yang penuh dengan ilusi ya, dengan ilusi. Dan ilusi itu juga bukan dari luar, bisa juga karena diri kita sendiri, bener nggak? Balik tadi, kondisi psikologis kita kadang-kadang, oh semua orang kok kayak benci aku sih. Ya, itu bisa juga karena ilusi yang berasal dari personal, dari diri kita kayak gitu. Nah, nanti kalau dalam bisa sampai ke masalah psikologis kan ya. Masalah misalkan ketakutan, depresi dan apa gitu kan, itu masalah nanti ke depan di mata kuliah yang lain, psikologi klinis itu terkait juga dengan sensasi dan persepsi. Jadi dalam psikologi dasar itu memahami secara dasar pokok-pokok kenapa sih informasi itu bisa berbeda, berubah, ada kenapa jadi ada masalah psikologis gitu ya, gangguan psikologis, itu dasarnya adalah di sensasi dan persepsi. Ini sensasi, ilusi juga dilakukan oleh ahli sulap ya, ahli sulap gitu, sulap-sulap yang ada gitu tuh dia pakai kayak seolah-olah dipotong badannya jadi dua kayak gitu, dia bisa terbang, dia bisa berada di air berjam-jam nggak meninggal, itu dipraktekkan juga secara nyata. Ilusi individu bisa meningkat menjadi ilusi sosial. Jadi hati-hati ya, ilusi individu itu bisa meningkat jadi ilusi sosial. Nah ini nanti bisa dipelajari di namanya psikologi sosial. Makanya nanti ada bahan bacaan buku saya, psikologi sosial, yang kalian bisa mempelajari. Ternyata ilusi pribadi bisa berubah jadi ilusi sosial. Dan ini akan menimbulkan berbagai persoalan masalah sosial. Contoh konflik, ya, konflik yang saat ini ada di Timur Tengah, ya kan? Itu kan sampai ada orang yang pro ke Israel, pro yang ke Palestina. Itu kenapa? Karena kebenaran itu milik masing-masing, gitu. Diciptakan ya, dan ini menjadi masalah sosial, masalah dunia bahkan. Nah, contoh ilusi sosial misalkan prasangka, stereotip, rasialisme, fanatisme, favoritisme dan sebagainya. Oke, sekarang dari sini kita akan coba praktek bagaimana mengenali sensasi indera-indera yang ada. Nah, silahkan boleh mengelompok jadi 4 kelompok. Duduknya muter, kursinya digeser, yes. Ke sini, ya, muter, Itu nanti akan diajarkan di mata kuliah tentang misalkan manajemen stres, kayak gitu. Nah, teknik-teknik grounding, teknik-teknik sensitization, kayak gitu. Dan itu asalnya dari mana? Dari teori sensasi dan persepsi ini. Jadi ini adalah pengantar psikologi dasar yang kemudian nanti akan dikembangkan di mata kuliah yang ke depan, yang kemudian akan memperdalam lagi teknik dan keterampilan kalian. Oke, thank you, guys. Kira nyaman. Lalu kemudian, tapi tetap dalam kondisi duduk. Lalu silahkan tutup mata, pejamkan mata. Kita praktek dulu. Oke, pejamkan mata. Lalu tarik nafas secara perlahan dan hembuskan. Fokus pada tugas diskusi sensasi indera masing-masing dari kelompok tadi. Oke, tarik nafas, hembuskan. Lalu kemudian sekarang fokus pada ujung jari kaki. Ujung jari kaki ya, ujung jari kaki dikeraskan sampai menusuk lantai. Ujung jari kaki sampai menahan ke lantai dengan keras gitu, lalu relax lagi, dikerutkan kakinya
Relax. Dikerutkan lagi kakinya. Dan relax. Sekarang kita akan mengarah pada dua tangan. Tangannya taruh di paha, di kedua paha masing-masing. Dan fokus pada sensasi di indera yang ditangkap. Tekan yang keras ke pahanya. Oke, tekan yang keras. Lepas. Lagi. Lepas. Lagi yang kenceng banget. Lepas. Dan sekarang ke kedua matanya. Dipejamkan yang keras sampai bola matanya itu ke dalam. Terus relax. Yang kedua lagi ditekan kedua bola matanya ke dalam. Relax. Oke, sekarang tenang. Oke, buka mata perlahan-lahan. Oke, sekarang silakan diskusi. Kira-kira apa yang ditangkap? Nah, boleh. Nah, pertama adalah psikologi sains dari Kazaniaga di 2012. Lalu kedua ada buku saya, ini hubungan antara persepsi. Ini adalah penelitian saya tentang persepsi, tapi aplikasinya di kesehatan gitu ya. Bagaimana persepsi orang dengan minat untuk donor darah. Jadi ternyata itu bisa diaplikasikan di bidang yang lain gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba evaluasi ya. Saya pengen tahu sejauh mana pemahaman teman-teman tentang sensasi dan penginderaan ini. Nah, silahkan bisa join link quizzes yang sudah saya share ya, disiapkan dan silahkan mengisinya. Oke, terima kasih sudah mengisinya. Dan teman, ternyata ada yang nilainya 100. Salsana, halo? Iya ya, selamat ya. Dan nilainya 100, ada yang 95, ada yang 90, dan juga ada yang sekitar 70. Jadi nggak apa-apa, bagi yang memang nilainya masih kurang bisa baca lagi. Tapi terima kasih sudah mendengarkan materi, semoga ilmu teman-teman bertambah. Amin. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.